Ini adalah video saya yang ketiga pada BIMTEK Guru Belajar Seri Masa Pandemi COVID-19 untuk angkatan yang kedua. Video saya yang pertama isinya mengenai asesmen para program tahap 1 dan konsep pembelajaran jarak jauh. Bapak Ibu Guru bisa lihat pada link yang saya sertakan di atas. Kemudian untuk materi yang kedua yaitu konsep kurikulum pada kondisi khusus. Bapak Ibu Guru juga bisa lihat pada link yang saya rekomendasikan di atas. Silahkan dilihat dan dipelajari. Kemudian untuk materi yang ketiga yaitu konsep asesmen diagnosis awal. Kita akan mulai. Jangan lupa like video ini, subscribe bagi yang belum, kemudian tekanan lonceng. Nanti setelah selesai, Bapak Ibu Guru silahkan share ke media sosial sehingga teman-teman yang lain tertarik untuk mengikuti BIMTEK Guru Belajar Seri Masa Pandemi COVID-19. Untuk materi konsep asesmen diagnosis awal, yang pertama pengantar. Ya, di sini seperti biasa, selama masa pandemi COVID-19, pengelolaan kelas yang kondusif menjadi perkara yang sangat menantang. Keadaan di mana guru dan siswa tidak dapat bertatap muka secara langsung tidak memungkinkan guru untuk menjalani fungsi kontrol seperti ketika di dalam kelas. Siswa terlihat tidak termotivasi untuk belajar jarak jauh secara daring. Pembelajaran di rumah di mana siswa melakukan pembelajaran secara mandiri juga susah dikontrol ya. Kemudian, belum lagi setiap siswa memiliki kemampuan yang tidak sama, keadaan keluarga juga beragam, dan tingkat ekonomi yang berbeda. Sudah diajari berkali-kali belum paham materi, sedangkan siswa ada yang sekali diajari sudah bisa. Ada yang orang tuanya sibuk bekerja, kemudian ada yang pakai alasan gawainya dipakai bergantian dengan kakak adiknya, ada juga yang tidak punya pulsa. Nah, bagaimana kita mengelola kelas pada keadaan seperti ini? Kita akan mempelajari pada konsep asesmen diagnosis awal. Kita klik tandai selesai. Selanjutnya, mengenal lebih jauh asesmen diagnosis awal. Pandemi COVID-19 memaksa guru dan siswa untuk langsung mengubah cara pembelajaran normal menjadi pembelajaran jarak jauh. Keadaan darurat membuat guru lupa melihat dan mempertimbangkan kondisi kesiapan siswa, baik secara kognitif dan non-kognitif sebelum dan selama PJJ. Hal ini berimbas pada tantangan-tantangan yang sudah disebutkan di sesi berikut sebelumnya. Berangkat dari isu ini, selain menetapkan kebijakan mengenai kurikulum pada kondisi khusus, Mendikbud juga mengimbau guru melakukan asesmen diagnosis. Dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak PJJ. Memanusiakan hubungan dalam pedoman pelaksanaan PJJ, menekankan pada praktik pembelajaran yang dilandasi orientasi pada anak, berdasarkan relasi positif yang saling memahami antara guru, siswa, dan orang tua. Kita dapat menggunakan strategi memanusiakan hubungan ini pada awal pembelajaran untuk mendapatkan informasi mengenai profil siswa, termasuk kondisi non-kognitif dan kognitifnya. Untuk panduan asesmen diagnosis di awal pembelajaran dilihat pada, kita coba klik, tidak bisa juga ya. Saya kurang paham kenapa ketika diklik ini tidak bisa. Kita tandai selesai saja. Yang pertama adalah asesmen diagnosis non-kognitif. Nah, diberikan untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan emosional siswa, aktivitas siswa selama belajar di rumah, kondisi keluarga siswa. Untuk persiapannya, itu menyiapkan alat berupa gambar yang mewakili emosi, membuat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas. Tambahkan pertanyaan panduan apa yang sedang kamu rasakan saat ini, bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah. Apa saja kegiatan kamu, ini daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas ya. Hal yang menyenangkan, apa harapannya. Kemudian pelaksanaannya adalah meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya, yaitu bercerita, menggambar, menulis. Kemudian strategi tanya jawabnya, pastikan pertanyaan jelas dan mudah, menyertakan acuan atau stimulus informasi
yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Kemudian memberikan waktu berpikir pada siswa. Saat siswa menjawab, kita memberikan penguatan, kemudian memberikan pertanyaan lanjutan dan mengembalikan fokus. Saat siswa balik bertanya, langsung menjawab dan membantu murid untuk dapat menjawab. Saat siswa tidak menjawab pertanyaan, mencoba mengarahkan kembali, memparafrasekan pertanyaan, dan menunggu beberapa saat. Setelah itu, tindak lanjutnya yang pertama, identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi empat mata, menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Kita tandai selesai. Untuk asesmen diagnosis kognitifnya digunakan untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa dengan kompetensi di bawah rata-rata. Ini tadi ada ya soal di kuis yang awal tadi, asesmen pra program tahap 1 ada tadi. Untuk asesmen diagnosis kognitifnya, pertama persiapan membuat jadwal, kemudian mengidentifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan KD kurikulum dalam kondisi khusus, menyusun 10 soal sederhana dengan pembagian sebagai berikut. 2 soal sesuai kelasnya, 6 soal satu kelas di bawahnya, 2 soal kelas di bawahnya. Berarti kalau tadi di soal kuis itu ada, berarti seharusnya jawabannya ya 8 ya. 8 soal pada kelas sebelumnya prasyarat, materi prasyarat, dan 2 soal untuk materi lanjutan. Pemberian soal kepada peserta didik secara luring, daring, melalui aplikasi, dan penugasan di rumah. Ada 3 pilihan, jadi memilih. Tindak lanjutnya, melakukan diagnosis dari hasil asesmen. Siswa dengan rata-rata kelas diajar oleh guru kelas dengan materi sesuai dengan jenjang kelas. Siswa 1 semester di bawah rata-rata mendapat pelajaran tambahan dari guru kelas di jenjangnya. Siswa 2 semester di bawah rata-rata dititipkan pada guru 1 kelas di bawah jenjangnya, membuat kelompok belajar didampingi orang tua atau pendamping yang relevan. Tindak lanjutnya, lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru. Ulangi proses yang sama di setiap awal pembelajaran. Kita tandai selesai. Pengalaman guru melakukan asesmen diagnosis awal. Ya, sudah selesai. Kita disuruh mengerjakan kuis, kita akan kerjakan kuis. Kita akan start kuis. Tujuan dari dilakukannya asesmen diagnosis awal adalah ini ya. Siklus asesmen di awal pembelajaran. Ini non-kognitif dulu, mempersiapkan diagnosis awal non-kognitif, memberikan pertanyaan kunci seperti kita lihat di sini ya, non-kognitif.
Apa saja kegiatan, hal yang menyenangkan, apa harapan? Ini ya, benar. Ini soal yang sama tadi, Adit nilai skornya tinggi tapi tidak suka. Maka tindak lanjut yang guru Tia lakukan adalah untuk diagnosis kognitif, non kognitif berarti. Mana ya? Mengidentifikasi, kemudian menentukan, mengkomunikasikan dengan siswa dan orang tua, membentuk kelompok belajar. Tadi ada mana ya membentuk kelompok belajar ya? Ini ya. Membentuk kelompok belajar itu apabila nilai kognitifnya rendah. Di sini dikatakan skor tinggi pada kognitif, non kognitifnya yang rendah. Melakukan diskusi berarti. Kita klik finish, kita lihat. Ya, kuis konsep asesmen diagnosis awal tahap 1 sudah selesai. 4 dari 4 pertanyaan terjawab. 100% ya. Kita lanjutkan. Ya, refleksi selamat sudah. Kemudian kita diminta untuk leave comment. Apa ya? Melakukan asesmen diagnosis awal sangat penting sebelum memulai PJJ. Yaitu tambahin aja non kognitif dan kognitif. Ini saja deh. Ya, sudah masuk. Kemudian kita tandai selesai. Ya, untuk capaian belajar tahap 1 topik 3 sudah selesai. Kita dapat 3 buah lencana tanda kelulusan. Kemudian kita tandai selesai. Ya, sudah selesai Bapak Ibu Guru Sahabat Belajar untuk materi konsep asesmen diagnosis awal. Maka saya akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu diagnosis berkala pada video yang selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.